Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Nadia Septeriga dengan materi teks ceramah. Nah, teman-teman semua, submateri yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama yaitu pengertian teks ceramah, kemudian struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan pada teks ceramah, dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun teks ceramah. Selamat memperhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan teks ceramah? Jadi, teks ceramah adalah teks yang berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petuah secara lisan. Biasanya, orang-orang yang mendengarkan pun bisa siapa saja, tetapi umumnya orang-orang dari teks ceramah bersifat spesifik karena diumumkan di komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, teman-teman semua, teks ceramah mempunyai 3 struktur loh. Yang pertama, itu ada pendahuluan, yang berarti pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Nah, biasanya pada bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Kemudian yang kedua ada isi. Isi ini berupa argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu berupa penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, teman-teman semua, selain struktur, teks ceramah juga mempunyai kaidah-kaidah kebahasaan loh, yaitu yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama seperti saya, aku. Mungkin juga menggunakan kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis ataupun peistilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Nah, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata kerja persuasif. Kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus. Jika teman-teman semua ingin membuat teks ceramah, maka teman-teman harus memperhatikan langkah-langkah penyusunannya, dimulai dengan menentukan topik. Nah, topik di sini ada beberapa yang dijadikan bahan ceramah, seperti pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah ataupun kuliah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah di sini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah sendiri bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Dan yang keempat, yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya ini mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu,
perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, seperti mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan layak, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, menyusun sistematika bahan ceramah, dan menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Nah teman-teman semua, agar wawasan kita semakin dalam tentang teks ceramah, di video ini telah dicantumkan contoh dari teks ceramah. Selamat membaca dan memahaminya. Untuk mengetes pemahaman kalian, maka di video ini terdapat evaluasi individu. Dari teks ceramah yang telah kalian baca tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tentukanlah isi dan tema dari teks ceramah tersebut. Yang kedua, tentukanlah struktur teks ceramah di atas. Yang ketiga, tentukanlah kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks ceramah tersebut. Yang keempat, jelaskan langkah-langkah penyusunan membuat ceramah. Yang kelima, buatlah teks ceramah tema bebas dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dan sesuai dengan langkah-langkah penyusunan yang ada. Sangat menarik kan teman-teman semua materi kita pada hari ini? Selamat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jangan curang ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.